Selamat pagi, siang, atau sore atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori yang lanjutan dari pembahasan teori post development ya. Kita beberapa video sebelumnya telah belajar tentang siapa-siapa saja pemikir-pemikir teori post development ya, yang intinya adalah kritik terhadap teori pembangunan yang dianggap sebagai Western hegemoni, lalu juga mungkin Europaisasi ya, karena mencoba melihat pengalaman masyarakat Eropa, khususnya Eropa Barat, menjadi modern ya, jadi masyarakat tradisional jadi masyarakat modern. Misalnya studi tentang Escobar ya di Kolombia ya, yang kita coba tarik ke kasus Lampung misalnya ya, di mana justru pembangunan yang berdasarkan Western hegemoni ini menyebabkan kemiskinan. Nah, ada satu lagi studi yang sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya, tapi pendekatannya menarik karena dia menggunakan pendekatan postkolonial ya. Postkolonial yaitu teori yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di hari ini di kondisi sosial satu negara ya, fenomena sosial satu negara itu dilepas dari konteks mantan daerah yang dijajah atau kolonial ya. Salah satu yang kemudian terkenal dengan pendekatan teori pembangunan dengan pendekatan postkolonial adalah Rita Abrahamson ya. Rita Abrahamson itu dia adalah salah satu tokoh utama, kalau saya bilang sebut tokoh utama yang menggunakan pendekatan postkolonial yang mengkritik yang kita bahas kemarin, yaitu good governance ya, yang juga dikenal dengan istilah structural adjustment program ya, adjustment program. Nah, ini yang dikritik oleh Rita Abrahamson sebagai konteks neoliberal ya. Dalam konteks teori pemerintahan ini dikenal dengan istilah kemarin kita bahas adalah tentang good governance. Jadi yang kita bahas tentang kritik terhadap teori good governance, sebenarnya yang salah satu tokoh yang kemudian penting untuk ditengahkan di diskusi tentang itu adalah Rita Abrahamson ya. Dia melakukan studi di negara-negara di Afrika ya, bagaimana IMF dan World Bank menawarkan ide tentang good governance tadi ya. Cirinya apa? Misalnya yang paling penting adalah bagaimana social service itu dipotong ya sebagai bagian dari structural adjustment program itu good governance ya. Juga penghapusan subsidi makanan misalnya ya, salah satu yang ditekankan dalam SAP sebagai satu hal yang memburuk ya, hal yang buruk. Karena misalnya di Indonesia kita kenal istilah forum Bulog ya. Bulog itu semacam forum badan usaha logistik yang mengontrol harga pasar oleh pemerintah. Nah, SAP atau konsep kalau di Indonesia mungkin kita kenal dengan istilah level of intent ya, konteksnya, tapi sama sebenarnya ya programnya. Itu membuat misalnya Bulog dihapuskan ya, jadi makanan itu sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, sehingga kemudian yang terjadi di banyak negara di Afrika terjadi kelaparan akibat ini ya, famine ya, termasuk di Pakistan ya. Beberapa studi tentang hal ini juga terjadi di Pakistan ya. Lalu yang dikritik oleh Abrahamson misalnya juga masalah upah minimum regional yang ditekan murah ya, dengan alasan untuk investasi. Nah, ini yang hangat juga di Indonesia hari ini adalah tentang ini ya. Misalnya Omnibus Law ya. Omnibus Law itu jelas adalah proyek liberalisasi dalam sektor tenaga kerja ya. Artinya ada asumsi bahwa rendahnya UMR ini berkorelasi dengan masuknya investasi ya.
Jadi semakin banyak investasi maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Nah, caranya adalah dengan cara memotong upah minimum ya. Dibikin serendah-rendahnya ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi banyak hal yang membuat kemudian kemiskinan terjadi. Upah buruh yang murah itu menyebabkan kemudian banyak orang yang bekerja tapi tetap berada pada kondisi miskin ya. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Abrahamson, bagaimana 3 poin ini ya, social service, subsidi makanan, UMR itu tidak membuat Afrika justru menjadi negara yang maju ya. Karena ini adalah benar-benar ide tentang Reaganomics dan Thatcherism ya. Ide tentang neoliberalisme yang coba diterapkan di negara-negara di Afrika ya. Nah, buku Abrahamson ini sudah diterjemahkan di banyak negara, dan salah satu buku yang lumayan keras dalam mengkritik teori good governance ya. Jadi kalau kalian ingin meneliti lebih lanjut tentang pendekatan counter terhadap teori good governance, maka Rita Abrahamson adalah salah satu tokoh yang patut dipertimbangkan. Di Unila sendiri atau di kampus-kampus Indonesia sendiri, saya melihat kebanyakan orang terhadap teori good governance cenderung untuk menerima karena terkagum dengan kata goodnya itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu dikritisi ya, karena tidak semua yang bersifat good itu adalah satu hal yang baik ya. Nah, jadi jangan tertipu dengan kata-kata ya. Oke, nah kita masuk ke berikutnya ya. Kalau tadi kita lihat pendekatan post development ya, ada Escobar misalnya, ada macam-macam ya. Dan lalu ada Abrahamson yang melihat dari perspektif anti good governance ya. Nah, dalam perspektif Marxisme, teori pembangunan juga dikaji ya. Artinya Marxis ini kan ide utamanya adalah teori kelas ya, antara kelas kita sebut dengan istilah kelas bourgeois ya, bourgeois dan kaum proletar. Kalau di konteks asli teori kelasnya Marx ya, proletar ya. Nah, bagaimana ini konteks ini dipakai dalam konteks teori pembangunan juga bisa dengan cara yang sama, dengan cara bahwa ada negara ya, kita sebut negara kelas atas ya, negara bourgeois, ada negara proletar, atau mungkin ada istilahnya negara pinggiran atau periperi ya, kalau istilahnya teori Marxis itu ya. Nah, tokoh-tokohnya misalnya yang paling terkenal adalah Andre Gunder Frank ya. Ini ketika saya masih kuliah S1, pemikiran Gunder Frank itu sangat dikagumi ya oleh banyak mahasiswa sebagai alternatif dari teorinya Rostow yang nanti saya akan bahas tentang teori modernisasi secara umum. Tapi ini sebenarnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang teori dasar pembangunan, teori modernisasi. Kita udah bahas sebenarnya ya, tapi saya Rostow udah dibahas di pertemuan pertama ya. Lalu ada Shamir Khan ya, ini juga tokoh Samir Amin, tokoh pemikir teori ketergantungan yang besar ya. Paul Baran, salah satu tokohnya juga ya, Paul Baran ya. Lalu mereka inilah yang mempromosikan yang disebut dengan istilah teori ketergantungan ya. Jadi kalau dulu ketika tahun 80-an, ketika teori modernisasinya Rostow begitu kuat, nah para aktivis Marxis itu menguraikan atau mempromosikan teori yang kontra itu, disebut teori ketergantungan ya. Apa sih ide utamanya ya? Ide utamanya sama seperti pendekatan kelas tadi ya. Kalau kelas itu adalah bourgeois proletar, tapi ini dalam konteks negara ya. Ya misalnya mereka mengatakan bahwa kalau kita pakai kelas bawahnya yaitu negara-negara selatan ya, negara southern countries ya, negara selatan ya, karena dianggap negara selatan umumnya negara-negara kolonial bekas jajahan ya. Lalu ada kelas atas yaitu negara
ya mereka sebut mungkin negara utara ya, karena negara utara relatif tidak mengalami penjajahan ketika sebelum Perang Dunia Kedua, tidak mengalami kolonialisme. Nah, teori ini berasumsi bahwa kenapa terjadi kemiskinan di negara-negara selatan ya, kemiskinan atau poverty ya, itu dikarenakan eksploitasi dari negara-negara ini, negara-negara atas oleh negara-negara utara ya. Teori dependensi ya, inilah yang kemudian menjadi semacam teori yang mengemukakan bahwa ketidakadilan di negara-negara berkembang atau negara selatan itu ya, itu karena eksploitasi yang berlebihan terhadap, misalnya kita ambil contoh, misalnya kenapa sih orang mau investasi ke negara selatan, karena mencari misalnya buruh yang murah misalnya ya, sama seperti dahulu ketika Eropa datang ke menjajah ke Asia dan Afrika ya, karena mencari salah satu buruh murah ya kan, dekat dengan dekat dengan sumber daya alam ya, karena di negara-negara maju itu nggak ada sumber daya alam ya, mereka datang ke sini kemudian untuk mengeksploitasi ini sumber daya alam dan mencari buruh murah ya. Dulu kita misalnya kenal di Eropa ada semuanya dari kolonialisme itu gold, gospel dan glory ya. Jadi gold ini yang kemudian menjadi tujuan dari kenapa investasi masuk ke negara berkembang misalnya, karena mereka mencari kekayaan alam ya, sumber daya alam dan buruh murah ya. Seperti itulah ide mereka tentang tentang teori ketergantungan ya. Teori ketergantungan juga menjadi isu yang penting di banyak gerakan kiri di Indonesia ya. Misalnya banyak LSM yang menggunakan teori ini sebagai teori utama ketika melakukan advokasi ya. Mereka merasa bahwa misalnya ada satu teori yang kita kenal teori hegemoniknya ya, Antonio Gramsci ya. Nah, salah satu yang kemudian dipakai adalah banyak LSM di kita adalah teori hegemoninya Gramsci pada tahun 80-an zaman Pak Harto ya. Yaitu bagaimana masyarakat itu disadarkan ya dari ketertindasannya dilakukan oleh negara ketika itu. Nah, sebenarnya teori tentang ini akan ada dibahas secara umum di mata kuliah teori politik. Saya tidak akan mendalami tentang teori tentang itu, tapi intinya teori ketergantungan itu lebih memandang bahwa hubungan antara negara utara dan selatan itu adalah berhubungan yang sifatnya ketergantungan ya. Ketergantungan itu maksudnya negara kelas atas atau negara utara membutuhkan buruh murah dan sumber daya alam ya, sedangkan negara periferi dari negara pinggiran itu kemiskinan juga membutuhkan misalnya investasi, butuh tenaga kerja yang banyak dan macam-macam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang teori teori ketergantungan dan teori alternatif ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you.